Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo, semuanya. Halo. Ya, baik lagi bareng kami di Ngobrol Seru bersama aku Ani Badria dan aku Risa. kayak Risa. Sama kayak video sebelumnya kita bakalan bahas topik yang ada di Botol ajaib. ajaib. Oke, langsung sekarang kamu deh yang buka. Oke, sekarang giliran aku ya. Ya. Ada yang di bawah, ada yang di bawah. Di bawah yang biru ya. Bismillah. Wow, Apa? kan di sini. Kenapa sih muslimah itu harus berilmu? Kenapa sih muslimah itu harus berilmu? Iya, Kayak kamu dulu deh. kamu deh duluan. Kenapa sih muslimah itu harus berilmu? Yang pertama, menurut aku ilmu itu adalah hal yang nggak bakalan habis sampai zaman-zaman berikutnya. Dan ilmu itu adalah bekal yang kita harus punya untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, langkah-langkah yang ada dalam setiap proses yang kita jalani gitu. Sampai nantinya kita akan ketemu sama Allah, insya Allah, sama Rasulullah juga. Dan ilmu ini adalah hal yang akan membawa kita untuk apa ya? Kayak kita mau minta, kita mau Allah itu ridho sama kita dan salah satu caranya adalah dengan punya ilmu. Oke. Kalau menurut aku gitu. Kamu? Jadi ilmu tuh Oke, menurut aku ilmu tuh ibarat kalau seandainya nih kamu pergi ke suatu tempat ya, itu merupakan petanya, pedoman. Jadi ada pedoman kita dalam kehidupan. Yang pertama sekarang kan kita di dunia ya, berarti ilmu itu adalah pedoman kita di dunia supaya kita nanti itu juga selamat di akhirat gitu kan. Kita tadi kenapa sih muslimah harus berilmu dan seorang muslimah tentunya ya kita seorang muslimah tuh ada perempuan mungkin ya dari anak-anak gimana kita berilmu di situ tuh ilmu itu juga gimana kita seharusnya menjadi seorang anak gitu menjadi anak dari kedua orang tua kita bagaimana kita cara berinteraksi dengan lingkungan kita itu kan butuh ilmu ya gimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita mungkin contoh kecilnya gimana cara kita berbicara sama orang tua kita menyampaikan pendapat di dalam Islam itu sangat diperhatikan sekali ya menurut aku semuanya itu udah diatur dengan sebaik mungkin gitu dan ketika dia juga beranjak remaja di situ juga kita semakin butuh ilmu lagi gimana cara kita mungkin setelah kita muslimah itu beranjak remaja tentu banyak perubahan baik dari secara fisik pola pikir di sana mungkin kita tuh bakal ngerasa yang namanya perubahan sikap emosional dan kita lebih butuh ilmu lagi contohnya ini kan kamu tahu lah kalau remaja tuh ada masa pubernya atau apanya di sana itu kita bakal harus punya ilmu gitu dengan setiap hal yang bakal kita lakuin dan seketika dia juga udah dewasa baik itu bekerja atau jadi seorang ibu gitu kita lebih butuh ilmu lagi untuk jadi madrasah pertama bagi anak-anak kita gitu. Jadi ilmu tuh dari mulai kita lahir sampai kita meninggal ya kan sampai kita meninggal itu bakal kita pakai terus menerus dan semakin kita butuhkan gitu. Ya, setuju sih kayak kalau dari aku ya ilmu tuh ya nggak melulu sesuatu yang tersurat aja. Kita tuh gimana cara perempuan muslimah itu memahami apa yang Allah kasih ke dia, kayak ujian-ujian yang Allah kasih ke kita di setiap kehidupan kita itu kita pahami gitu. Kenapa sih Allah ngasih ini ke kita? Kenapa sih ujiannya ini gitu? Terus kayak kita ketika kita mencoba untuk memahami itu menurut aku itu udah sebuah ilmu gitu. Nanti ketika atau kita ngelihat lingkungan kita tadi yang kata kamu berinteraksi dengan kamu misalnya terus aku kayak oh ternyata kamu gini oh ternyata kamu mandang sesuatu hal tuh kayak gini dan itu ketika kita mencoba untuk memahami itu adalah ilmu gitu Iya, dan betul.
apalagi zaman sekarang menurut aku menjadi perempuan cukup susah karena kita di apa namanya tuh, kita disuguhkan banyak konten, banyak tren-tren yang sebenarnya ternyata nggak nggak baik untuk muslimah gitu, dan banyak dari kita nggak menyadari itu gitu. Mulai terus kita ilmu itu nanti yang akan membatasi, oh kamu akan melakukan ini atau tidak, kamu akan melakukan tren ini atau enggak gitu. Kamu bakal ikut-ikutan aja karena cuman seneng, atau kamu bakalan nggak ngikutin karena kamu tahu tahu kalau itu tuh nggak baik buat kamu gitu. Dan menurut aku penting juga ilmu tuh di zaman sekarang buat kita memilih memilih teman, memilih apa yang harus kita lihat dan nggak kita lihat, yang kita ikutin dan yang nggak kita ikutin. Semua butuh ilmu gitu, karena ketika kita nggak tahu apapun, kita bakalan cuma ikut-ikutan orang banyak aja gitu. Padahal sebenarnya setelah kita mungkin ketika kita tahu, kita akan berpikir nggak harus kok ikutin ini, Ya, nggak harus kok gitu, nggak semuanya harus kita ikutin. benar-benar. Karena gimana ya? Seperti yang kita tahu sekarang ini, mungkin seperti yang kamu bilang tadi, kita sekarang berada di masa yang benar-benar mungkin teknologi atau semuanya udah berkembang gitu, dan kita bakal butuh ilmu sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi di masa kita masing-masing ya kan. Bukan berarti ya orang-orang sebelum kita tuh mereka jadi wanita atau jadi muslimah bakal kayak lebih tenang-tenang aja, tapi dengan begitunya aku rasa agama kita pasti gimana ya, itu tuh ilmu yang diajarin dalam Al-Quran ataupun ilmu lainnya tuh bakal membuat kita tuh bisa mengatasi masalah kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan Ya, dan ilmu itu adalah sebuah penjagaan untuk diri muslimah juga, dimana mereka menjaga diri mereka mungkin ya dari lingkungan atau dari cara bersosialnya atau dari kejahatan yang lain gitu yang membuat dia tuh bakal ternyata bakal berefek kepada dia. iya, betul. Yang kayak ilmu tuh yang kata kamu tadi, salah satu yang menjadi benteng buat muslimah gitu. Karena mudah aja kita untuk tergiur sama hal yang nggak baik gitu. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu di sana gitu, tapi kalau misalnya kita punya ilmu, itu kayak satu hal yang menjadi penentu kita. Ini kamu benar-benar mau melewati batas ini nih, kamu yakin, kamu udah tahu resikonya kan gitu. Kayak kita pasti bakal mikir kayak ini nggak baik nih sebenarnya aku mau gitu, tapi aku harus nahan ini karena aku tahu itu nggak baik untuk aku lakukan gitu. Jadi lagi-lagi sebenarnya kita memahami diri kita sendiri dan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita tahu gitu, untuk kita amalkan, yang nantinya akan betul kata kamu menjadi penjaga kita sebagai muslimah. Karena kalau enggak, ya gila sih. Kalau enggak, aku yakin lah, aku pribadi kayak bakalan ngikutin semuanya lah gitu. Iya. Aku lewatin aja lah, gak orang-orang gak apa-apa, orang semua muslimah sekarang ngelakuin itu kok gitu. Ya, apalagi sekarang kita berada di masa yang trending, yang rame, itu yang benar gitu, yang diikutin. Jadi ya, kita udah bicara tadi tentang gitu segitu pentingnya nih ilmu bagi muslimah. Dan menurut kamu Andi, di pada masa kita sekarang yang lebih aktif di media sosial, gimana sih cara kita tuh mencari gitu, apa ini perempuan nggak untuk kita gitu mencari ilmu yang benar-benar ilmu itu bermanfaat gitu kan. Semua yang kita pengetahuan atau yang kita temukan itu bisa menjadi pengetahuan, tapi pengetahuan itu nggak selalu kebaikan gitu. Jadi gimana sih menurut kamu? Kalau yang aku pribadi lakuin untuk apa ya, membatasi ya diri aku sama hal-hal yang sekarang kita udah too much information sih, kayak semua informasi udah kita bisa akses gitu. Dan lagi kata kamu tadi, gimana caranya kita untuk membatasi apa yang harus kita ambil dan apa yang enggak kita ambil. Ya, kalau aku pribadi, aku ikutin akun-akun yang menurut aku bermanfaat, kayak contoh ustadz-ustadz atau influencer-influencer perempuan yang lebih fokus kepada gimana untuk survive
di zaman sekarang gitu. Gimana sih jadi perempuan yang survive di zaman sekarang? Dan aku membatasi diri untuk nggak follow influencer-influencer yang menurut aku nggak bakalan berimpact baik buat diriku gitu. Mungkin baik kan sekarang tuh influencer banyak ya, yang terkenal tuh banyak gitu. Ada, dan contoh kecil, kita kan perempuan pakai perasaan gitu. Pasti dong udah umur sekarang kita kayak ih enak juga ya katanya punya pasangan, bucin segala macam, konten-konten itu kan banyak itu kita kira dapetin gitu. Dan aku membatasi diri aku untuk nggak follow laki-laki eh, yang terkenal, dan mungkin aku rasa itu bakalan jadi ujian buat diriku. Even mungkin aku nggak kenal mereka, mereka nggak kenal aku secara pribadi, mungkin kita nggak kenal gitu. Cuman aku yang kenal dia, tapi aku ngerasa kalau aku udah ngerasa itu bakal ngancem perasaan aku, kayak aku bakalan nggak fokus karena follow dia, aku nggak bakal follow itu gitu. Jadi aku membatasi siapa yang aku follow, dan itu tuh menurut aku salah satu cara yang efektif karena kita tahu apa yang kita follow ya kita akan ambil dari sana gitu. Kita akan selalu melihat feed Instagramnya atau kita storynya itu bakalan kita konsumsi. Nah, setiap kita memakai media sosial kan gitu. Jadi ketika kita membatasi siapa yang kita follow dan apa yang kita follow ya kita, menurut aku akan membantu untuk kita menerima informasi yang baik-baik dan untuk yang sebaliknya. Jadi mungkin di media sosial menurut kamu dimulai dari kita ngikutin siapa di akun kita gitu. Iya benar juga nih. Satu lagi menurut aku ya kita lebih gimana ya, lebih berhati-hati lagi gitu. Kan sekarang kalau kita nggak hati-hati di media sosial pun, karena terkadang kamu pernah nggak sih di saat kita scroll TikTok atau apa, mungkin hal itu terkadang kita nggak nyari gitu, tapi sekarang karena AI itu udah semakin maju ya, contohnya lewat dia bakal lewat aja, algoritmanya lewat aja kan nggak sesering itu gitu, mungkin sekali, dan kita tuh juga harus hati-hati lagi menerima informasi. Contohnya kebanyakan sekarang konten-konten yang kita temukan di TikTok itu seperti pengetahuan gitu, dibungkus dengan cara sebaik mungkin. Tetapi setelah kita teliti lagi, ternyata itu enggak, enggak hal seperti itu enggak mengandung ilmu gitu. Contohnya nih, kayak di sana tuh dibilang nggak ada nih, kamu pernah nemu nggak kata-kata yang ini? Menurut pendapat aku ada nih yang kata-kata yang gini, mungkin ya aku tuh beruntung di pertemanan, di keluarga, tapi Tuhan menakdirkan aku nggak beruntung di pasangan gitu. Dan mereka like semua itu gitu. Menurut pendapat aku, kenapa aku nggak setuju di situ? Itu contohnya nih, mungkin kalau orang udah punya pasangan, terus mereka juga pasti ngalamin masalah di rumah tangganya dong. Dan ketika kita nemu kata-kata tadi, mungkin dia tuh langsung setuju dong dengan fakta itu gitu. Dan itu bakal mempengaruhi diri dia tadi. Jadi pikiran, oh iya, berarti aku beruntung ya dengan rumah tangga atau dengan pasangan gitu. Karena apa yang udah kita tanamin diri kita itu bakal jadi sebuah harapan, dan harapan itu yang bakal doa, dan takutnya itu tuh bakal jadi terkabul gitu. Contohnya nih, kamu udah punya pasangan misalnya, terus kamu merasa di suatu ketika suami kamu tuh merasa ngabain kamu gitu. Dia nggak lakuin yang sebenarnya kamu mau gitu. Di situ kamu merasa kayak, oh kok dia nggak memperhatikan aku ya. Terus ketika kamu ketemu konten tadi, pasti kamu merasa iya ada benernya juga ya ini gitu. Ada di situ tuh kamu harus milih setuju, langsung setuju dengan ini, atau kamu mikir lagi sebelumnya kamu baik-baik aja loh sama pasangan kamu gitu. Tapi cuman karena masalah ini bukan berarti kita langsung memutuskan atau setuju dengan kata-kata tadi gitu. Karena itu bakal berdampak lagi ke hubungan orang tua selanjutnya. Karena kamu udah setuju dengan tadi, jadi kamu kayak sama suami kamu, ketika suami kamu salah aja kamu udah ke sana gitu. Betul, makanya yang kita bilang tadi ilmu itu penting gitu. Untuk mungkin banyak konten yang kamu bilang tadi, contoh-contohnya kita bakal konsumsi itu, kita bakal lihat gitu.
tapi gimana caranya kita untuk filter itu. Ya, Filter itu, filter itu penting. Terus kemudian ini ya, kita harus membedakan kehidupan dunia maya dan dunia nyata gitu. Nah itu ilmu yang kata orang kan sekarang tuh emotional intelligence segala macam gitu kan, yang bagusnya gitu-gitu. Nah menurut aku salah satunya yaitu dengan kita nggak membuat seolah-olah dunia maya itu adalah kehidupan nyata kita. Tetap aja kita butuh mereka untuk informasi-informasi, mungkin cari uang juga, informasi-informasi kan juga, tapi kita juga harus tahu itu tuh bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Contohnya tadi aku sama pasangan aku hidup sama dia atau sama sosial media kan gitu. Dan aku ya itu cara kita lagi aja memahaminya, kayak ini bagus apa enggak gitu, yang itu tadi kita butuh ilmu gitu sih. Oke, jadi kita lebih pintar lagi dalam memfilter apapun sih menurut aku. Kalau memfilter ini baik di lingkungan secara nyata pun secara langsung pun kita harus pintar-pintar memfilter apa yang akan kita ambil atau apa yang bakal kita hindarin dari hidup kita gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya kita tuh butuh ilmu untuk memahami apa yang sedang terjadi di diri kita, apa yang kita lihat, dan memahami itu ya dengan membaca, mendengarkan orang-orang hebat di luar sana, dan bertanya ke orang-orang terdekat, ya orang tua kita yang udah hidup lama, contohkan ini baik gak kira-kira, atau teman kita yang lebih paham, kita belajar gitu, sharing, diskusi, nanya-nanya yang hal-hal yang betul-betul penting untuk kita pahami gitu. Nggak sekedar kayak kita ngobrol hahaha itu enggak gitu kayak. Yuk jadi perempuan yang apapun yang kita bicarakan itu bermanfaat. Iya, berusaha saling ngingetin, saling mengingatkan. Karena kita saling mengingatkan itu bukan berarti karena kita punya kelebihan atau merasa lebih baik dari yang lain, tapi di situ tuh kita sama-sama membentuk supaya kita sama-sama berubah menjadi yang lebih baik lagi kan. Jadi seperti yang kita tahu kalau ilmu bagi muslim itu adalah benteng, adalah untuk pedoman dirinya juga supaya kita selamat dunia akhirat. Ya tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, kita lebih berusaha lagi untuk menjadi lebih baik atau belajar dari kesalahan yang mungkin sebelumnya setiap kita kita punya kesalahan, mungkin kita punya titik di mana kita merasa lelah mungkin belajar itu wajar kita punya rasa lelah atau kita merasa bosan, tapi di situ balik lagi karena kita ingat itu adalah sebuah pedoman atau ilmu tuh anggap aja lah untuk melindungi diri kita. Kalau dia nggak ada berarti berarti kita nggak selamat dengan apa yang bakal kita hadapin. Jadi kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu menurut aku. Yuk ngerasa nggak aman, kita tuh ngerasa nggak aman ketika kita nggak punya ilmu dan itu aja. Oke, mungkin sekian ya, semoga bermanfaat ya ini dari kami yang pakai ilmu. Iya, sama-sama belajar. Mohon maaf nih jika dalam pembahasan ini nggak bisa dipahami atau banyak kesalahannya, kurangnya itu benar-benar dari kami. Bye. See you di video selanjutnya.